Warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Gimana keadaan kalian? Alhamdulillah baik. Nah, hari ini Ibu akan mengajarkan tentang pentingnya Al-Quran sebagai pedoman umat muslim di dunia. Nah, ini hari ini kita akan belajar tentang pembelajaran mata pelajaran SKI, Sejarah Kebudayaan Islam. Nah, gimana keadaan kalian? Sehat-sehat? Alhamdulillah. Nah, apa yang kalian udah tahu belum apa sih pentingnya Al-Quran sebagai pedoman umat muslim di dunia? Iya, nah ini Ibu akan jelaskan. Al-Quran sebagai pedoman hidup terbagi menjadi 4 kitab yang kita ketahui, yaitu Injil, Taurat, Zabur, dan Al-Quran. Diketahui sejarah dan diyakini keberadaannya, menerapkan toleransi dan saling menghargai. Nah, kita harus saling menghargai perbedaan kita dengan agama yang lain. Jadi kita tidak boleh harus menghina atau mencela agama lain selain agama kita gitu. Walaupun agama kita mengajarkan bahwa agama mereka yang nanti akan adalah jalan yang salah, dan agama kita umat muslim yang berada di jalan yang benar, tapi kita hanya mempelajari tentang ajaran-ajaran agama kita khusus buat kita dan umat muslim yang lainnya. Kita tidak boleh mencela agama yang berbeda dari kita, seperti agama Kristen, Hindu, Buddha, apa itu, kita tidak boleh mencela mereka karena kita harus menjaga perasaan dari keyakinan mereka. Nah, paham kan anak-anak? Nah, sekarang kita mulai lagi ya. Nah, namun kita sebagai umat muslim yang mempunyai pedoman Al-Quran dan kita tanamkan serta kita yakini di dalam diri kita dari zaman Nabi hingga saat ini, kita harus membacanya, mengamalkannya sebagai pedoman hidup kita di dunia. Nah, kita harus membaca Al-Quran, lalu kita harus mengerti apa yang dibahas di dalam Al-Quran itu. Dia tuh menceritakan tentang sejarah tentang apa, terus dia tuh memberi artinya itu seperti apa, lalu kita amalkan di kehidupan sehari-hari. Oke anak-anak, jadi apa yang kita baca, apa yang kita pahami, kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Mungkin kita mengajak orang tua atau teman-teman kita yang mungkin mereka malas sholat, malas mengaji, tapi kita harus mengajak mereka untuk membaca Al-Quran, lalu mereka juga bisa mengetahui apa tentang isi-isi di dalam Al-Quran itu. Nah, kita masuk ke membuka relung hati. Nah, sejak Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi Muhammad SAW, para rasul datang ke umatnya sebagai manusia biasa. Ia mengajarkan kepada semua umatnya di dunia untuk membaca Al-Quran dan mengamalkan setiap surah-surahnya agar umat muslim dapat secara luas berkembang menyebar agama Islam di dunia. Nah, seperti yang dibahas di dalam itu kan, dia berbicara tentang para rasul datang ke umatnya sebagai manusia, berarti di dalam diri manusia itu dia itu seperti rasul dan nabi. Dia tuh mengamalkan dan mengajarkan kita tentang Al-Quran, lalu kita pun bisa mengetahui apa sih bacaan tentang Al-Quran ini, gimana cara bacanya, gimana cara mengartikan dalam bacaan Al-Quran ini. Kok yang ditulis kayak lingkar-lingkar begini artinya bisa jadi begini ya. Mereka mengajarkan kita supaya kita bisa tahu apa itu yang ditulis dalam Al-Quran bacaannya dan apa yang dibahas di dalam bacaan yang kita baca. Seperti Al-Quran kan, Al-Quran itu adalah kitab suci dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan untuk umat muslim yang ada di dunia. Nah, sekarang kita masuk ya, pentingnya mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Al-Quran. Nah, iman kepada kitab Allah artinya meyakini sepenuhnya hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala
telah menurunkan kitab kepada nabi dan rasul yang berisi wahyu yang harus disampaikan kepada seluruh umat di dunia agar dilaksanakan perintahnya dan dijauhi larangannya. Dan kita pun harus tahu tentang apa yang diberitahu di dalam Al-Quran tersebut, dan kita mampu untuk membaca dan mengamalkannya di kehidupan kita sehari-hari. Nah, demikian dari pembelajaran Ibu hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa rajin-rajin mengaji ya anak-anak.